perkenalkan, nama saya Veronica. Saya merupakan mahasiswi aktif di Akademi Perpajakan Pancabakti Pontianak, jurusan Manajemen Perpajakan. Sudah bulan Januari ya, pelaporan SPT tahunan orang pribadi karyawan sudah dapat dilakukan melalui Cortex. Prosesnya sangat mudah dan hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja, sehingga sebaiknya tidak menunggu hingga mendekati bulan Maret. Di sini saya akan memberi cara bagaimana melaporkan SPT tahunan orang pribadi karyawan melalui Cortex. Simak baik-baik ya. Cara pelaporan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi karyawan pada Cortex. Ini salah satu contohnya. Atas nama Tuan A, bekerja pada satu pembekerja sejak bulan Januari sampai Desember, punya penghasilan bruto dan dipotong PPh pasal 21, memiliki status PTKP TK0, memiliki harta, memiliki hutang, memiliki PPh yang dipotong atau dipungut, tidak memiliki penghasilan lain selain dari penghasilan, tidak memiliki pembayaran zakat atau sumbangan, tidak memiliki fasilitas pajak, tidak memiliki kredit pajak lainnya. Kita langsung masuk ke tahap 1, login dan persiapan bukti potong. Kita langsung masuk ke halaman Cortex. Jika ingin mengakses halaman Cortex, teman-teman bisa ketik https://cortex.djp.pajak.go.id. Pada nomor 1 ada kolom ID pengguna. Kolom ini diisi dengan NIK atau NPWP 16 digit. Pada nomor 2 masukkan kata sandi sesuai dengan password Cortex teman-teman. Yang ketiga, pilih bahasa. Keempat, masukkan kode captcha-nya. Kelima, login. Jika sudah berhasil, teman-teman akan masuk ke halaman utama Cortex. Nah, di halaman pertama ini, setelah login, pilih nomor 6, klik menu portal saya. Menu ini berisi seluruh data dan dokumen pajak milik teman-teman. Setelah itu, pilih nomor 7. Di menu ini kita bisa melihat dan mengunduh dokumen pajak termasuk bukti potong A1 dari perusahaan. Lanjut, pada poin nomor 8, klik icon refresh supaya semua dokumen pajak yang tersedia bisa tampil. Kemudian, pilih nomor 9, pilih file bukti potong PPh pasal 21 A1 yang diterbitkan oleh perusahaan tempat teman-teman bekerja. Kemudian gulir ke kanan untuk mengunduh. Nah, ini jika sudah digulir ke kanan. Nah, poin 11 kita unduh untuk menyimpan bukti potong A1. Dokumen ini akan menjadi dasar pengisian SPT karena berisi data gaji dan pajak yang sudah dipotong. Ini salah satu contoh bukti potongnya. Lanjut ke tahap 2, pembuatan konsep SPT. Setelah bukti potong siap, ya teman-teman, setelah bukti potong siap, pilih nomor 1, klik menu surat pemberitahuan atau SPT. Menu ini digunakan untuk membuat dan melaporkan SPT. Setelah itu, poin nomor 2, pilih surat pemberitahuan untuk masuk ke daftar SPT yang akan kita buat. Nah, pilih nomor 3, pastikan kita berada di menu konsep SPT. Konsep SPT ini adalah draft, jadi masih bisa dicek sebelum dikirim. Setelah itu, poin nomor 4, klik buat konsep SPT untuk memulai membuat laporan SPT tahunan. Nah, teman-teman juga harus perhatikan dan pastikan tidak terdapat draft SPT yang sama pada daftar kolom jenis SPT. Nah, pada poin kelima,
Pilih SPT PPh orang pribadi karena kita melaporkan pajak atas nama pribadi bukan perusahaan. Lalu, setelah memilih jenis SPT, klik lanjut ya teman-teman. Poin nomor 7, pilih SPT tahunan karena kita melaporkan pajak tahunan untuk 1 tahun penuh. Poin nomor 8, pilih periode Januari sampai Desember sesuai dengan tahun pajak yang akan dilaporkan. Jika periode sudah sesuai, poin nomor 9 kita lanjut. Setelah konsep SPT berhasil kita buat, poin nomor 10, klik ikon pensil. Ikon ini digunakan untuk membuka dan mulai mengisi SPT tahunan. Tahap ketiga, pengisian induk SPT bagian A sampai dengan bagian J. Nah, ini halaman induknya. Karena kita adalah karyawan, pilih nomor 11, pilih pekerjaan. Pilihan ini khusus untuk pegawai swasta, PNS, BUMN, dan sejenisnya. Poin 12, pilih pencatatan. Metode ini digunakan untuk karyawan karena kita tidak membuat laporan keuangan sendiri. Setelah teman-teman memilih klik posting SPT, maka kita masuk ke bagian A, identitas WP. Nah, identitas ini sudah terisi secara otomatis oleh sistem. Kalau datanya sudah benar, bagian ini tidak perlu diubah. Kita lanjut ke ikhtisar penghasilan neto. Poin nomor 13, pilih ya karena kita memiliki penghasilan dari pekerjaan sebagai karyawan. Poin nomor 14, pilih tidak karena tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Poin nomor 15, pilih tidak karena tidak ada penghasilan dari luar gaji. Poin 16, pilih tidak karena kita tidak memiliki penghasilan dari luar negeri. Jawaban di bagian ini menentukan lampiran apa saja yang akan muncul di SPT. Jadi teman-teman harus mengisinya dengan benar. Kita lanjut ke bagian C, perhitungan pajak terutang. Poin nomor 17, penghasilan neto setahun otomatis terisi oleh sistem berdasarkan data dari bukti potong A1. Poin 18, pilih tidak karena tidak ada pengurang tambahan penghasilan neto. Poin nomor 19, penghasilan neto setelah pengurang dihitung otomatis oleh sistem. Poin nomor 20, pilih PTKP sesuai kondisi. Dalam contoh Tuan A, kasus Tuan A tadi, ini dipilih TK 0, artinya belum menikah dan tidak punya tanggungan. Poin 21, penghasilan kena pajak dihitung otomatis. Poin 22, pajak terutang dihitung otomatis. Kita cukup mengecek saja. Pilih poin nomor 23, pilih tidak karena tidak ada pengurang pajak tambahan. Poin 24, pajak terutang setelah pengurang pajak terisi otomatis oleh sistem. Lanjut, bagian D, kredit pajak. Poin nomor 25, pilih ya karena pajak penghasilan kita sudah dipotong oleh perusahaan. Pilih nomor 26 dan 27 tidak diisi karena kita tidak memiliki kredit pajak lainnya. Poin nomor 28, pilih tidak karena tidak ada pajak dari luar negeri. Poin 29 sampai 31, semua nilai terisi otomatis oleh sistem berdasarkan data Cortex. Nah, di bagian F dan G dilewati karena bagian pembetulan dan permohonan pengembalian tidak diisi. Karena SPT kita tidak kurang bayar dan tidak lebih bayar. Pada bagian H, angsuran PPh pasal 25, ini kita pilih semuanya tidak, karena kita tidak memiliki angsuran PPh pasal 25. Bagian I, pernyataan transaksi lainnya. Poin 35 sampai 41. Di bagian ini jawab pertanyaan sesuai kondisi. Memiliki harta ya, pertanyaan lainnya tidak. Sebagian data di bagian ini akan terisi otomatis oleh sistem.
Bagian C, lampiran tambahan. Karena tidak ada lampiran tambahan, poin 42 sampai 46 semua pilih no. Masuk ke tahap 4, pengisian lampiran. Di lampiran harta akhir tahun pajak, poin 47, klik tambah untuk menambah harta seperti tabungan atau kendaraan. Isi seluruh data harta sesuai kondisi akhir lalu klik simpan. Seperti ini. Pengisian kas dan setara kas, teman-teman bisa isi kode, deskripsi, bukti kepemilikan, nomor akun. Semuanya diisi. Dan ini juga klik tambah, kode, tipe, merek, model, semuanya diisi sampai keterangan. Nah, kita di daftar anggota keluarga. Di daftar anggota keluarga wajib diisi untuk melaporkan anggota keluarga. Dalam kasus Tuan A, PTKP-nya TK0 sehingga bagian ini kosong. Nah, di penghasilan neto dalam negeri, tabel neto dalam negeri dari pekerjaan akan terisi otomatis. Dalam kasus Tuan A, terisi otomatis dari satu pemberi kerja dengan PH bruto 533.500.000 dan penghasilan netonya 527.500.000. Nah, ini daftar bukti pemotongan pemungutan PPh terisi otomatis. Jadi dalam kasus Tuan A terisi otomatis karena dari satu pemberi kerja sebesar 87.375.000. Teman-teman, di terakhir pengecetan nilai pada induk. Teman-teman harus mengecek berapa PPh terhutangnya, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain, dan poinnya harus balance. PPh kurang lebih bayarnya harus nihil. Nah, tahap kelima, penyampaian SPT. Pada bagian penyampaian SPT, poin 63, centang pernyataan kebenaran pengisian data. Poin 64, klik simpan konsep. Poin 65, klik bayar dan lapor. Nah, poin 66 sampai 69, pilih kode otoritas DJP, masukkan passwordnya, konfirmasi tanda tangan, lalu klik simpan. Jika muncul bukti penerimaan elektronik seperti ini, artinya SPT tahunan berhasil dilaporkan dalam proses sudah selesai. Nah, begitulah teman-teman. Ini contoh tampilan BPE-nya, bukti penerimaan elektronik. Pajak semua dapat manfaatnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi sobat-sobat pajak sekalian. Sampai jumpa.